warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Cahyani dari SMA Negeri 2 Majalengka, kelas 11 IPS 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Apa sih menstruasi itu? Menstruasi adalah perubahan pada tubuh wanita, khususnya terjadi di organ reproduksi wanita, yang terjadi akibat penebalan dinding rahim yang tidak dibuahi oleh sel telur. Nah, teman-teman Nila, proses menstruasi itu biasanya terjadi 7-8 hari. Dan pada hari ke-10, sel telur terbentuk kembali di dalam ovarium. Sel telur ini sangatlah kecil. Dan pada hari ke-14 terjadi proses ovulasi. Ovulasi yaitu proses pelepasan sel telur menuju tuba Fallopi. Sel telur ini akan bergerak menuju uterus. Bersama dengan ovulasi, dinding rahim juga mengalami penebalan. Jika pada hari ke-28 sel telur tidak dibuahi sperma, maka dinding rahim akan meluruh kembali bersama sel telur dan terjadilah menstruasi kembali. Nah, teman-teman Nila, di sini kita akan membahas fase menstruasi. Supaya lebih paham, kalian bisa melihat gambar dan melihat fokus ke hormon. Yang warna hijau, hormon RSH, biru LH, oranye estrogen, dan biru tua progesteron. Dan ini gambar proses penebalan dinding rahim atau endometrium. Nah, teman-teman, fase yang pertama ada fase menstruasi. Fase ini dimulai ketika sel telur tidak dibuahi sehingga terjadi peluruhan, sehingga keluarlah darah dari vagina. Menstruasi ini menyebabkan hormon estrogen dan progesteron mengalami penurunan. Fase ini terjadi pada hari ke-1 sampai ke-5, bisa juga 7-8 hari. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ada fase folikuler atau fase praovulasi. Fase ini dimulai pada hari pertama haid dan berakhir ketika ovulasi. Pada awalnya, hipotalamus mengirimkan sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon perangsang, folikel FSH. Folikel yang matang dapat mengakibatkan lonjakan lapisan rahim, sehingga tercipta lingkungan yang kaya nutrisi bagi embrio untuk tubuh. Fase folikel ini rata-rata berlangsung pada hari ke-6 sampai 14. Lalu fase yang ketiga ada fase ovulasi. Fase ini terjadi pada hari ke-14. Meningkatnya kadar estrogen selama fase folikel memicu kelenjar pituitari melepas hormon LH. Inilah awal terjadinya proses ovulasi. Nah, yang terakhir ada fase luteal atau fase pasca ovulasi. Setelah folikel melepaskan sel telur, zat ini berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum ini dapat melepaskan hormon progesteron dan beberapa estrogen. Peningkatan hormon ini membuat rahim menebal dan siap untuk ditanami sel telur yang sudah dibuahi. Jika tidak terjadi pembuahan, maka terjadi penurunan kadar estrogen dan progesteron yang memicu menstruasi. Nah, yang selanjutnya ada sindrom menstruasi. Yang pertama adalah kembung, payudara nyeri dan bengkak, suasana hati berubah, sakit kepala, berat badan bertambah, susah tidur. Nah, teman-teman, terkadang pendarahan dari vagina bisa jadi menandakan pendarahan implantasi yang gejalanya hampir serupa dengan menstruasi. Jika Anda mengalami gejala tersebut, mengalami haid yang tidak teratur, maka langsung hubungi dokter yang terdekat. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.